Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung penanganan kabut asap di Sumatera Selatan dan apa saja hasil kunjungan Presiden. Kita bergabung dengan Yarnes Foni di Palembang, Sumatera Selatan. Yarnes, bagaimana kunjungan Presiden di sana? Apakah ada solusi untuk mengatasi kabut asap? Ya, Rika, ada beberapa solusi yang saat ini tengah disiapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya kali ini. Presiden tidak hanya terfokus kepada kabut asap, namun Presiden Joko Widodo juga sempat melihat beberapa bagian dari tol Trans Sumatera, yakni tol Palembang Indralaya. Jalan yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini menjadi prioritas dan ditargetkan selesai sebelum gelaran Asian Games 2018 di Palembang. Bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, bersama dengan juga Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan jalan tol Palembang Indralaya pada Minggu siang. Semenjak diresmikan groundbreaking-nya oleh Presiden pada bulan April lalu, Rike, hingga kini baru rampung 8,5 km dari total target 22 km. Panjang ruas jalan tol yang akan menghubungkan kota Palembang dengan wilayah Indralaya Ogan Ilir memasuki tahap pengerjaan awal. Presiden pun mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum serta pihak kontraktor yang terlibat dalam proyek ini. Karena dalam waktu kurang dari 5 bulan, progres pembangunan jalan tol ini tergolong cepat. Mengingat dahulu daerah pembangunan tol merupakan kawasan rawa yang butuh pengerjaan ekstra untuk mengeruk dan perataannya. Jalan tol Palembang Indralaya ini menjadi prioritas yang harus dikebut karena targetnya bisa rampung 2017. Kontraktor PT Hutama Karya selaku pembangun proyek menyiapkan dana sekitar 2,31 triliun rupiah dari sumber dana lainnya, yakni ada juga 990 miliar rupiah. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan mengunjungi beberapa tempat titik-titik api seperti di Sungai Geronggong, Kecamatan Padamaran, dan Desa Sungai Batang Ai di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikut petikan wawancara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini yang kita dulu groundbreaking tanggal 30 April. Ingat ya, dulu ke sini 30 April, berarti sudah berjalan 4 bulan. Sudah berjalan 4 bulan dan progresnya menurut saya luar biasa. Menurut saya pekerjaan konstruksi ini sangat cepat sekali. Jadi untuk waktu 4 bulan ini sudah optimal ya Pak? Optimal ya Pak? Sangat, bukan cepat, sangat cepat. Baik, terima kasih Yarnes Foni bergabung langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, kekeringan berkepanjangan melanda lahan pertanian di Gorontalo. Tanaman padi dan jagung terancam gagal panen. Kemarau berkepanjangan di Kabupaten Gorontalo Utara mengancam produktivitas petani. Tanaman padi dan jagung yang menjadi komoditas andalan di daerah ini rusak dan terancam gagal panen. Tanaman padi dan jagung tampak mengering dan rusak. Pasokan air selama ini berkurang drastis. Sumber mata air petani dari sungai terdekat juga mengering. Petani pun terpaksa memanen dini untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Warga di Kabupaten Saralangun, Jambi menggelar sholat istiqo atau sholat minta hujan. Mereka berharap kekeringan bisa segera berakhir dan kabut asap tidak semakin pekat. Ratusan warga melakukan sholat istisqo atau sholat minta hujan di kawasan Sungai Batang, Kembesi, Kabupaten Saralangun, Jambi, yang kondisi sungainya sudah mengering. Sudah 3 bulan lamanya Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi dilanda kondisi kekeringan. Selain itu, hampir 80% lebih wilayah ini juga terjadi pembakaran lahan secara sengaja oleh warga dan pihak perusahaan yang akan memperluas lahan, sehingga mengakibatkan kabut asap pekat. Kita melihat sudah hampir 1 minggu ini ya, kondisi udara Saralangun kurang sehat karena banyaknya kabut asap dari kebakaran lahan yang berada di sekitar Kabupaten Saralangun ini. Kita sudah 1 minggu ini berpatroli ya, melihat keliling beberapa kecamatan kita. Ada beberapa titik api yang sulit kita padamkan. Makanya kita mohon ya ini agar kesulitan ini segera dibantu oleh Allah dengan meningkat hujan. Kabut asap dan kekeringan juga mengakibatkan sebagian warga Saralangun mulai mengalami sesak nafas dan disentri.
kalau kondisi sekarang sangat kering, sumur-sumur kering, air sungai tidak bisa diminum, sehingga kesana kemari masyarakat mencari air. Dengan turunnya hujan, diharapkan kekeringan segera berakhir dan mampu memadamkan titik api sehingga kabut asap tidak lagi semakin pekat. Dari Kabupaten Sarolangun Jambi, Syamsul Bahri, Metro TV. Masih terkait beras, pemirsa, untuk rakyat tidak mampu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mengubah istilah beras miskin atau raskin menjadi beras keluarga sejahtera atau rastra. Secara kualitas sama, namun Khofifah menegaskan perubahan istilah nama dapat berperan penting untuk membangun persepsi yang lebih baik. Itu makanya kalau tidak. Penjelasan mengenai pergantian istilah raskin menjadi rastra diungkapkan Khofifah saat mengunjungi gudang Bulog di wilayah 3, Bojonegoro. Dalam kunjungannya, Khofifah juga melakukan pemeriksaan secara langsung kondisi ribuan karung beras di dalam gudang Bulog. Bagi Khofifah, pergantian istilah raskin menjadi rastra merupakan langkah penting untuk mengubah persepsi buruknya kualitas beras raskin di mata masyarakat. Pendistribusian beras keluarga sejahtera atau rastra rencananya akan dilakukan mulai pertengahan bulan September mendatang. Khofifah menegaskan proses pendistribusian beras rastra dapat tepat sasaran dan tidak ada pengurangan jumlah beras yang diberikan. Perubahan nama itu menjadi sangat penting untuk membangun persepsi dari mulai proses pengadaan, kemudian pengelolaan di gudang, lalu proses monitoring saat distribusi, kemudian proses pembagian sampai kepada titik bagi. Titik bagi itu artinya ke keluarga. Ya, dan pemirsa, menanggapi banyaknya TKI ilegal yang menjadi korban kapal tenggelam di Malaysia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau BNP2 TKI akan menangkap jaringan yang menampung dan mengirim TKI ilegal. Pihak BNP2 TKI telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membongkar jaringan tersebut. Selain itu, Nusron juga mengkritik sistem visa perekrutan TKI yang dinilai merendahkan posisi tawar pekerja Indonesia. Hanya memang kritik kami dengan Malaysia itu kadang-kadang Malaysia ini tidak fair. Malaysia sering menggunakan JP visa. JP visa itu adalah visa yang diproses di sana. Jadi orang bekerja datang ke sana dengan visa turis atau dengan ilegal begitu. Kalau orang Malaysia cocok, kemudian dicarikan visa di sana. Dan akibat itu kemudian dari visanya itu kemudian dibayar. Nah, itulah yang membuat bargaining posisi para TKI kita itu menjadi rendah. Jalur ini memang jalur yang sudah kerap sekali dipakai oleh para penyelundup, baik itu penyelundup barang maupun TKI-TKI yang kerja secara ilegal maupun unprosedural. Nah, karena itu pemerintah sudah memikirkan dan tahun ini akan kita mulai dinunukan, yaitu pembangunan pos pelayanan kawasan perbatasan. Di semua kawasan perbatasan untuk pelayanan terhadap TKI kita permudah. Jadi supaya yang bersangkutan itu mempunyai kontrak yang jelas, yang bersangkutan itu berangkat secara legal dan secara prosedural. Kita harus berhasil menangkap jaringan orang yang menampung dan mengirim TKI tanpa jalur yang sesuai. Pemirsa, ratusan warga tidak mampu berdesak-desakan mengantre beras di kelenteng Kwan Sing Pyo, Tuban, Jawa Timur. Warga berebut masuk saat petugas mulai membuka pintu pagar kelenteng. Warga tidak mampu yang tinggal di daerah kelenteng Kwan Sing Pyo rela antri berjam-jam untuk mendapatkan jatah beras dari kelenteng. Beberapa warga berteriak karena terjepit warga lain yang juga ramai mengantre. Semakin siang semakin banyak warga yang ikut dalam antrian. Meski begitu, sebagian warga merasa senang karena bisa mendapatkan beras. Sementara itu, Gunawan, Ketua Kelenteng Kwan Sing Pyo, mengaku menyediakan beras 3 ton untuk warga miskin. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk bakti sosial umat Tridharma di Kelenteng Kwan Sing Pyo. Warga Desa Lembahsari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat memblokade jalan dengan menanami pohon pisang dan menutup jalan menggunakan bambu. Warga kesal karena jalan desa yang merupakan sarana utama transportasi tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Aksi protes warga digelar di salah satu jalan utama Desa Lembahsari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Mereka menggunakan pohon bambu dan menanam pohon pisang di tengah jalan sepanjang 3 km sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah Lombok Barat yang tak kunjung memperbaiki jalan. Warga kesal karena janji pemerintah belum terlaksana, padahal jalan ini menjadi akses utama warga untuk beraktivitas dan menjalankan roda perekonomian. Warga mengancam aksi protes ini akan berlanjut hingga ke kantor pemerintah daerah. Pikiran ini terkait dengan ketidakadilannya pemerintah kabupaten melihat desa 30 tahun berdiri, aspal aja tidak pernah diperhatikan. Nanti di tahun 2016 kalau memang ini tidak direspon, tidak direalisasikan, aspal begini kami akan nanti musrenbang ini kami akan. Dengan kondisi jalanan yang hancur, warga kerap terserang penyakit infeksi pernafasan akibat debu jalanan yang dilintasi kendaraan. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan yang melintas sering kecelakaan dan terperosok ke jurang karena minimnya sarana pendukung. Sementara hingga Minggu sore, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Lombok Barat menyikapi tuntutan warga. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV.